Halo, berjumpa lagi bersama aku Lydia Ramawati. Di sini aku akan share beauty, food, teacher, and lifestyle. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang video pembelajaran teks hikayat. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menceritakan kembali teks hikayat yang diperdengarkan atau dibaca. Materi yang pertama ada fungsi teks hikayat. Ada 3. Yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, dan yang ketiga sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Materi yang selanjutnya dari teks hikayat adalah karakteristik. Ada 5 karakteristik teks hikayat. Yang pertama, kesaktian para tokoh. Artinya, dalam cerita teks hikayat, para tokohnya memiliki kesaktiannya masing-masing. Yang kedua, kemustahilan dalam cerita, yang artinya dalam sebuah cerita teks hikayat ada yang di luar nalar dan tidak logis. Yang ketiga, anonim, artinya si pengarang tidak diketahui namanya. Yang keempat, ada alur campuran, yang artinya dalam cerita teks hikayat ada alur maju dan juga alur mundur, yang mana diceritakan masa depan dan masa lampau. Yang terakhir ada istana sentris, yang mana artinya cerita dalam teks hikayat diceritakan tentang kehidupan di istana. Materi terakhir dalam KD 3.7 ada unsur-unsur teks hikayat. Ada 2 unsurnya. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Kita bahas dulu unsur intrinsik. Ada 8 nih. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Yang ketiga ada alur, yaitu jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan dari pengarang melalui sebuah cerita. Yang kelima ada tokoh, merupakan pemeran di dalam cerita. Yang keenam penokohan, merupakan penggambaran watak seorang tokoh. Misalnya si tokoh namanya adalah Asifuddin. Nah, penokohannya yaitu bisa jahat, baik, atau netral. Yang ketujuh ada sudut pandang, yaitu pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Bahasa Indonesia tidak membosankan seperti yang kalian kira kan? Ya, jadi kalau kalian punya niatan, pasti bisa, apapun itu bentuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke video aku selanjutnya.